Halo, kembali lagi bersama kami di Newsline. Tentunya jangan ngantuk ya. Siang-siang gini kita berdua masih menyemangati Anda dengan sejumlah informasi terkini di Trending Topic Newsline. Oke, di segmen ini kami akan mengangkat sorotan publik berikutnya adalah soal banjir yang terjadi di Pantura atau lebih tepatnya di wilayah Demak. Jadi banjir yang merendam di permukiman warga dan jalur Pantura Demak Kudus ini terjadi dari Kamis. Jadi banjir di permukiman ini sampai di 2,5 meter tingginya, merendam juga jalur Pantura setinggi 1,5 meter. Ya, dan juga melumpuhkan aktivitas perekonomian warga begitu. Jadi sampai sekarang belum surut dan juga jumlah pengungsi di Kabupaten Demak ini mencapai 75.000 jiwa. Jumlah pengungsi di Kudus mencapai 3.000 jiwa dan paling banyak di Demak ya. Dan diperkirakan akan terus bertambah akibat jebolnya Sungai Wulan di 2 titik. Kemudian petugas saat ini juga telah kerahkan alat berat dan pompa air untuk melibatkan 12 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dan kondisi terkininya ternyata belasan kendaraan masih terjebak banjir di Jalan Pantura, Demak, dan juga Kudus. Ternyata nih banjirnya masih sulit surut ya sampai sekarang. Oke, yang Anda saksikan ini pemirsa adalah visual-visual yang didapatkan oleh tim liputan kami. Lihat tuh, tinggi banget ya airnya ya. Sampai 2,5 meter ya tadi yang paling tinggi. Jadi mereka harus menggunakan perahu karet begitu ya, berenang di sekitar wilayah permukiman. Karena jebolnya Sungai Wulan tadi yang diinformasikan sebelumnya, dan paling banyak para pengungsi ada di wilayah Demak seperti itu ya. Tadi catatannya. Kemarin itu sampai di Kudus juga di Nela karena dampaknya meluas ya. Ada juga yang akhirnya di wilayah Kudus sebagian ini juga ikut mengungsi. Kemarin juga ada satu juga korban meninggal dunia karena pada saat banjir ibu ini yang usianya 80 tahun dia naik ke atas ke lantai 2 kemudian tidur istirahat sama suaminya, kemudian pas malam dilihat sudah nggak ada dan ternyata jatuh mungkin pada saat tidur dan terbawa arus. Itu kemarin jadi korban jiwa pertama di kasus ini. Turut berduka ya untuk korban yang tertimpa banjir besar di wilayah Demak dan Kudus. Dan ternyata informasi terkininya di sepanjang Jalan Pantura Demak Kudus masih terlihat kendaraan yang tergenang banjir. Beberapa di antaranya sudah membuka muatan seperti truk bermuatan begitu ya, karena ada 80% mati truknya yang harus melewati atau kendaraan yang harus melewati banjir tersebut. Begitu. Nah, kemudian juga kita lihat lagi. Ini dia visual pengungsinya, Nela. Betul. Jadi korban jadinya harus mengungsi ke tempat-tempat yang aman seperti ini dengan kondisi seadanya. Kita berharap memang bantuan logistik dan juga bantuan misalnya yang dibutuhkan oleh pengungsi di sana sudah bisa disalurkan. Ya. Kasian ya. Kayak gini tuh. Ada lebih dari 75.000 pengungsi dan jumlah yang cukup banyak. Dan kemudian kita lihat lagi perlu menjadi perhatian bahwa ada jalur-jalur alternatif Semarang Kudus Surabaya yang diberikan begitu ya akibat atau dampak imbas dari banjir. Nah, kita bisa lihat nih seperti ini situasinya ya. Dan banyak truk yang akhirnya harus mogok seperti itu karena memang banjirnya cukup dalam dan dibantu oleh petugas setempat. Gimana nih kalian yang mungkin masih ada di wilayah daerah sana ya, Demak, Kudus, jalur Pantura, mungkin bisa info-info ke kami seperti apa situasi terkininya di sana begitu. Oke, bisa ditampilkan lagi tadi ada peta ya, peta daerah-daerah terdampaknya. Jadi berdasarkan data penanggulangan bencana daerah, nah ini dia. Dari BPBD Kabupaten Demak, jumlah warga terdampak banjir yang mengungsi 20.772 tersebar di 19 kecamatan, maksud kami di 19 desa dan 2 kecamatan, di Kecamatan Karanganyar dan juga Gajah. Kalau yang Anda saksikan yang warna merah nih pemirsa di atas kanan itu. Sementara yang lainnya untuk Karangawen, kemudian Karangtengah, Wonosalam dan juga Kebon Agung ini sudah surut, mudah-mudahan terus seperti ini. Iya, dan tadi berkaitan dengan jalur-jalur alternatif juga ada 3 dari arah barat atau Semarang yang bisa dilewati jika menuju ke timur. Ada rute Semarang Demak, kemudian Simpang Trengguli, lalu berlanjut ke Welahan Margoyoso. Ini yang bisa dilalui oleh pengendara ya, karena tadi jalur Pantura juga sudah terendam sehingga truk-truk juga tidak bisa melewati jalan kedua. Kemudian jika terjadi kemacetan atau penumpukan kendaraan di Jalan Margoyoso, maka pengguna jalan dapat mengambil rute Jepara, Kelingtrayu dan juga Pati seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan ya Nela, rute-rute mana akibat terdampak banjir ini yang akhirnya mereka harus memutar atau seperti apa. Nih kayak gini ya kondisinya. Kayak gini kondisi di jalan, bahkan warga di sekitar harus membuat tenda loh ya di jalur Pantura karena mungkin ini kondisi yang sudah sangat mendesak seperti itu.
Dan juga nih ada warga-warga di desa atau Dukuh Megarsari, Desa Karanganyar. Mereka mengatakan bahwa bisa mengungsi di Terminal Jati Kudus ya, dan semua terpenuhi untuk kebutuhan pengungsi saat ini informasinya. Nah, pemirsa, bahwa banjir ini juga disebabkan oleh tanggul yang jebol ya. Kemudian karena tanggulnya belum diperbaiki juga, ditambah curah hujan yang masih tinggi, ini kemudian yang membuat di beberapa daerah atau wilayah ini airnya nggak surut-surut begitu. Menurut pengakuan warga juga bahwa ini adalah banjir terparah dalam 50 tahun terakhir. Wow, banjir terparah, dan kita pengen tahu kondisi para pengungsi seperti apa nih. Kalau logistik sudah tercukupi, bagaimana dengan kebutuhan obat-obatan, kesehatan di sana? Ternyata warga pengungsi korban banjir Demak silih berganti ya mendatangi posko pengobatan, dan banyak yang mengeluh pusing, diare, serta gatal-gatal. Sejumlah warga Demak korban banjir akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol terlihat mendatangi 2 posko yang disediakan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dan juga pihak swasta di jembatan Tanggulangin Demak, Jawa Tengah untuk berobat. Ini kondisinya pemirsa. Jadi warga yang berobat didominasi karena mengeluhkan pusing, meriang, diare, dan gatal-gatal. Sampai di hari kelima, ini belum ada tanda-tanda banjir akan surut. Banjir terparah berada di 2 kecamatan, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah. Akibat banjir, lebih dari 21.000 ini warga mengungsi. 12 kabupaten kota di Jawa Tengah terlibat dalam penanganan banjir Demak. Ya, dan penjabat Gubernur Jawa Tengah meninjau penanganan banjir yang terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dan mengunjungi para pengungsi yang berada di Terminal Jati Kudus ya, untuk memastikan para pengungsi sudah tertangani dengan baik atau belum. Dan hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan proses evakuasi warga yang terkepung genangan banjir, dan diperkirakan jumlah pengungsi akan terus bertambah. Kita bicara data dari BPBD Kabupaten Demak, saat ini sudah ada lebih dari 45 titik pengungsian yang disiapkan oleh Pemda. 10 diantaranya ada di Kabupaten Kudus. Banjir terparah dalam berapa tadi 50 tahun terakhir, dan memang sangat parah seperti itu, sudah sampai ke jalan dan banyak pengungsi, dan diperkirakan jumlah pengungsi terus bertambah. Ya, ini komentar dari Vera Syakil. Bener ya, karena tadi kita ngeliatnya adalah ya Allah udah kayak lautan kaitannya dia. Bener, tadi tuh besar sekali. Seperti sungai yang memang seperti sungai ya jalanannya segitu ya, karena ada tanggul yang jebol. Dari Green XXX, semoga cepat surut. Amin, kita doakan bersama ya. Ada juga komentar kalau Jakarta begini udah rame. Betul. Kita ramein makanya sekarang di sini biar kemudian segera mendapatkan bantuan yang tepat. Ini dari @sans_xxx Pantura yang biasa dilewati mudik, nyampe segitu, ya Allah miris lihatnya katanya. Oke. Dan juga ada yang mendoakan saudara-saudara di sana sudah 3 hari ini masih tinggi banjirnya. Terima kasih ya teman-teman sudah berkomentar. Dan satu lagi, kita doakan bersama begitu ya. Semoga banjir lekas surut dan para pengungsi kebutuhannya terpenuhi. Oke, mudah-mudahan juga kebutuhan mereka untuk memberikan suara di tanggal 14 bisa terpenuhi, khususnya bagi pengungsi tadi ada 20.000 orang. Jadi mereka berharap masih bisa akan nyoblos di tanggal 14, mudah-mudahan cepat surut. Dan bicara soal ini juga, teman-teman di luar negeri sudah nyoblos duluan. Sudah nyoblos, pastinya kalian lihat ya di media sosial penuh nih teman-teman yang tinggal di luar negeri sudah melakukan pencoblosan hak suaranya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai hal ini selengkapnya usai jeda ya. Tetap bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.